Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Reta Sari selaku dosen mata kuliah Kreativitas Humas. Di kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sosial media campaign kami dalam upaya untuk pelestarian cagar budaya Plengkung Gading, Yogyakarta. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami dulu. Sebelumnya kami adalah PR dari BPCP DI Yogyakarta yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Fatimah Azahra, kemudian rekan saya Hana Haifah Rahma, dan Almas Izzatur Rahmah. Sebelum melakukan campaign kami telah melakukan analisis terlebih dahulu, dimulai dari pengertian dan pemahaman tentang cagar budaya. Cagar budaya merupakan warisan bangsa yang berbentuk benda-benda dan bangunan bersejarah yang memiliki nilai tinggi dan merupakan harta suatu bangsa. Cagar budaya ini sangat penting dan memiliki banyak sekali manfaat terhadap suatu bangsa sehingga harus dilestarikan dan dilindungi oleh hukum. Beberapa manfaat dari cagar budaya, salah satunya terdapat di bidang ekonomi, yaitu untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di sekitar cagar budaya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cagar budaya ini dilindungi oleh hukum, dan hukum ini tertera di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Selanjutnya, Pulau Jawa yang kaya akan cagar budaya. Pulau Jawa ini adalah pulau yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan selalu menjadi tujuan wisata para turis karena memiliki banyak sekali cagar budaya. Menurut data BPS, total populasi jumlah penduduk di Pulau Jawa tahun 2022 mencapai kurang lebih sekitar 150,32 juta jiwa. Bisa dikatakan penduduk di Pulau Jawa ini jumlahnya lebih dari 50% keseluruhan populasi di Indonesia. Kemudian, berdasarkan statistik kebudayaan Kemendikbud tahun 2020, terdapat 2.907 cagar budaya di Indonesia. Dari total tersebut, 1.887 cagar budaya berlokasi di Pulau Jawa. Nah, pada tahun 2019, Yogyakarta juga menjadi provinsi dengan cagar budaya terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 707 cagar budaya. Salah satu cagar budaya di Yogyakarta yaitu adalah Plengkung Gading. Plengkung Gading ini juga menjadi tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Plengkung Gading merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang terletak di Yogyakarta yang memiliki bentuk seperti pintu gerbang yang melengkung. Plengkung Gading ini juga jalur yang digunakan ketika ada Raja Keraton Ngayogyakarta yang mangkat atau wafat. Selanjutnya adalah fenomena terhadap pelanggaran cagar budaya. Banyak sekali wisatawan yang tidak menyadari pentingnya nilai cagar budaya, sehingga mereka tuh merusak berbagai fasilitas, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Ada beberapa contoh dari fenomena pelanggaran cagar budaya ini. Salah satunya adalah pada tahun 2017, terekam dalam kamera 2 anak remaja yang menaiki Plengkung Gading demi hanya sebuah foto. Kemudian pada bulan Juli tahun 2017, viral video presenter Katakan Putus, yaitu Rizky Komo, ia berfoto dari atas Plengkung Gading dan turun dengan menginjaknya, bukan menggunakan tangga yang tersedia. Tingkah Komo ini dikritik oleh Putri Keraton GKR Bandara dan disebut tidak menghargai situs cagar budaya bersejarah tersebut. Kemudian pada tahun 2021, terdapat seorang pemuda yang memanjat Plengkung Gading hingga videonya viral. Pemuda tersebut berdiri tepat di ujung Plengkung Gading dan merentangkan kedua tangannya sambil menengadahkan kepala. Disaksikan oleh sejumlah pengendara yang melintas di sekitar lokasi tersebut. Nah, pelanggaran dari cagar budaya ini diatur dalam pasal 105, yaitu setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya akan mendapatkan pidana paling singkat penjara 1 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya itu kami melihat bahwa ada tren di mana banyak yang memilih untuk membuat konten demi kontennya viral di sosial media. Dan juga
di era perkembangan digital sosial media ini kerap dijadikan sebagai media publikasi konten. Berdasarkan laporan We Are The Social, jumlah pengguna sosial media aktif di Indonesia itu mencapai 191 juta orang pada bulan Januari 2022. Nah, ini meningkat 12,30% dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 170 juta orang. Dan juga banyaknya masyarakat yang mengunjungi cagar budaya hanya untuk kebutuhan konten dengan tujuan agar kontennya dapat viral. Hal tersebut membuat banyaknya konten negatif yang ada di sosial media lebih banyak dibanding konten edukatif. Nah, menurut survei yang dilakukan Agoda terhadap 1.000 traveler milenial, 70% melakukan selfie, 60% mengunggah foto pada Instagram. Dan juga berdasarkan data yang disajikan oleh Kemenkominfo, ada 51.456 konten negatif di internet yang dilakukan berdasarkan aduan dari masyarakat. Dan juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan apapun demi dikatakan menjadi viral atau demi dilihat di media sosial. Nah, menurut psikologis klinis 3 generasi, Alfred Megawati menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut yaitu keinginan untuk dilihat kehebatannya, keinginan untuk mendapat status dia yang tinggi, dan juga yang terakhir yaitu keinginan untuk membuat semua orang di sekitarnya bangga. Selanjutnya, kami melihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya menjadi alasan banyak kerusakan cagar budaya dan banyaknya masyarakat yang tidak ikut membantu pelestarian cagar budaya. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pelanggaran cagar budaya dan juga di beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan cagar budaya ke luar negeri secara ilegal, serta pencoret-coretan bangunan di cagar budaya. Kurangnya apresiasi terhadap cagar budaya menjadi salah satu faktor masyarakat tidak peduli terhadap cagar budaya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang minim dan lemahnya penegakan hukum. Pemerhati sejarah dan kebudayaan Asep kembali mengatakan bahwa kesadaran masyarakat, khususnya remaja, terhadap budaya ini sangat rendah, terutama dari pengetahuan mereka yang kurang terhadap sejarah dan budaya, dan juga cara bersikap mereka, dan juga cara mereka menghargai dan bertindak terhadap kebudayaan itu sendiri. Maka dari itu, kami selaku PR dari BCPMB, DIY akan melakukan campaign sosial media terhadap pengguna sosial media aktif di Pulau Jawa. Karena hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. Menurut laporan survei Internet Indonesia APJI 2021 sampai 2022, masyarakat Pulau Jawa memiliki kontribusi sebanyak 43,92% dalam penggunaan internet di Indonesia. Maka dari itu, kami akan melakukan sosial media dengan hal tersebut. Goals dan objektif yang kami tetapkan untuk strategi campaign kami yaitu goals-nya meningkatkan kesadaran para pengguna sosial media dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun di Pulau Jawa mengenai pelestarian cagar budaya. Dan untuk objektifnya, yang pertama, dalam 3 bulan, 70% pengguna sosial media aktif di Pulau Jawa dapat mengetahui permasalahan pelanggaran cagar budaya dan sadar akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Dan yang kedua, dalam 3 bulan, 50% pengguna sosial media aktif di Pulau Jawa dapat menyadari akibat dari belum memiliki kesadaran terhadap pelestarian cagar budaya. Dan yang terakhir, dapat membentuk persepsi dan mengajak pengguna sosial media aktif di Pulau Jawa untuk melestarikan cagar budaya sebanyak 30% dalam kurun waktu 3 bulan. Selanjutnya, key message yang kami ambil untuk PR campaign kami yaitu dengan slogan Lestari Budaya Indonesia Jaya dan hashtag Jaga Warisan Kita. Key message tersebut dipilih karena kampanye yang kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengguna sosial media aktif di Pulau Jawa terhadap pelestarian cagar budaya. Kami ingin mendorong kesadaran para pengguna sosial media akan pentingnya menjaga cagar budaya. Melalui kampanye ini, pengguna sosial media akan mendapatkan pengetahuan mengenai manfaat cagar budaya dan akibat jika melakukan pelanggaran. Dan untuk segmentasi key public, yaitu terdapat segmentasi primer demografis, yaitu pengguna sosial media aktif usia 18 hingga 25 tahun dengan geografisnya di Pulau Jawa. Dan untuk segmentasi sekunder demografis, yaitu pengguna sosial media aktif usia 26 hingga 35 tahun
geografis di Indonesia. Untuk campaign sosial media kami melakukan strategi marketing public relation. Dan juga taktik yang kami lakukan yaitu pertama ada TikTok konten, di mana untuk TikTok kontennya bisa di-play. Untuk contohnya, cewek brem nih, tipe-tipe cewek brem yang mirip banget warnanya, outfitnya kayak brem, tuh warnanya krem gini, ada putihnya, terus ada topi-topinya lucu-lucu tuh, topinya tuh sama persis semua itu warna krem. Cewek brem tuh krem lagi krem tuh kan. Cewek brem itu harus dicontoh loh guys, karena mereka tuh kayak menghargai budaya yang ada di Indonesia. Mereka tuh datang ke situs budaya, tapi mereka nggak cuma foto ke diri mereka doang, tapi mereka menghargai keindahan dari cagar budaya itu. Mereka juga well informed banget sama tempat yang mereka kunjungi, dan juga mereka selalu mematuhi aturan yang ada. Mereka nggak bakal naik-naik, nggak bakal injek-injek, mereka nggak bakal kayak gitu guys, karena mereka tuh sangat estetik. Nah kalau mau jadi orang yang cool kayak mereka, ayo kita protect our culture. Konten TikTok tersebut akan dibuat oleh TikTokers Javamasi dan juga akan di-repost oleh Dila PRB. Nah, dengan tujuan agar membuat pengguna sosial media TikTok, terutama remaja, di mana akan memahami pelanggaran apa saja yang ada pada pelanggaran cagar budaya dan juga memahami pentingnya cagar budaya. Selanjutnya, dengan strategi yang masih sama, yaitu marketing public relation, kami melakukan taktik yaitu bekerja sama dengan influencer. Influencer yang kami ajak kerjasama di sini adalah influencer traveler, yaitu sadam.jpg, yang kami ajak untuk melakukan kunjungan ke Keraton Yogyakarta dan membuat konten edukasi mengenai cagar budaya Plengkung Gading, serta membuat himbauan untuk melestarikan cagar budaya tersebut dengan mengkampanyekan hashtag kami yaitu Protect Our Culture. Nah, berikut adalah contoh konten yang akan dirilis nanti, dan konten yang dipublikasikan ini berbentuk Reels atau video di postingan feeds. Selanjutnya adalah strategi yang kami gunakan yaitu special event dengan taktik competition event atau membuat lomba digital poster cagar budaya dengan mengusung tema yaitu Jaga Cagar Budaya. Nah, taktik ini kami lakukan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih, khususnya generasi muda yang mempunyai kreativitas yang lebih agar mereka dapat berkarya sekaligus dapat menyebarluaskan informasi pelestarian cagar budaya ini. Oke, selanjutnya masih dengan strategi special event, di sini kita menghadirkan taktik live session. Live session ini bertema Sawala Wicara Budaya dengan topik bahasannya apa saja peran generasi muda dalam pelestarian cagar budaya kita. Live session ini merupakan sesi live streaming yang dilakukan di Instagram dan Facebook, berdiskusi tentang upaya pelestarian cagar budaya Plengkung Gading dengan menghadiri narasumber yaitu Pamang Budaya dari Keraton Yogyakarta, dan juga turut bekerja sama dengan media partner di Instagram dan Facebook untuk merepost kegiatan acara live session BPCP DIY ini. Live session ini bertujuan untuk memperluas wawasan para generasi muda penerus bangsa. Untuk selanjutnya ada timeline dari campaign kami, yaitu yang pertama untuk taktik TikTok konten kami ada pada bulan Juli, di mana konten akan diupload pada minggu ketiga, sedangkan untuk kunjungan influencer kami akan melakukan selama 2 bulan persiapan, di mana untuk kontennya sendiri akan diupload pada minggu ketiga bulan Agustus. Dan untuk selanjutnya ada timeline untuk competition event, di mana kami melakukan persiapan selama 3 bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, September, dan juga untuk lombanya sendiri pelaksanaannya akan dilakukan pada minggu pertama bulan September, dan juga untuk pengumuman lomba akan dilakukan pada minggu ketiga. Dan juga untuk live session sendiri kami akan melakukan selama 2 bulan, di mana itu bulan Juli dan Agustus, dan juga untuk live session-nya sendiri akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus. Untuk selanjutnya, kami mempunyai budgeting, di mana untuk TikTok konten pemasukannya ada 10 juta, dan juga untuk pengeluaran TikTok konten terdapat dari hasil
hasil total personal cost dan juga material cost sebanyak 3.050.000. Selanjutnya, untuk strategi taktik influencer sendiri, kami mempunyai pemasukan 7 juta dan juga total pengeluaran dari total personal cost, material cost, dan equipment and facilities, administrative cost sebanyak 5.565.000. Selanjutnya, untuk competition event, kami mempunyai pemasukan sebanyak 40 juta dan juga untuk pengeluarannya ada personal cost, material cost, media cost sebanyak 28.560.000. Untuk budgeting dari taktik PR campaign kami yang terakhir yaitu live session. Di sini terdapat pemasukan sejumlah 10 juta dan untuk pengeluarannya total dari personal cost, material cost, media cost, equipment and facilities cost yaitu totalnya 2.035.000. Dan untuk total pengeluaran campaign kami dari keempat taktik yang kami gunakan yaitu sejumlah 67 juta. Untuk evaluasinya sendiri, yaitu yang kami harapkan, yang pertama untuk taktik dari TikTok konten, dengan output sound TikTok dan hashtag Protect All Culture digunakan oleh 5.000 pengguna TikTok. Dan untuk outcome-nya, pengguna sosial media mengetahui tindakan yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi cagar budaya. Dan untuk evaluasinya, engagement di akun TikTok BPCB DIY meningkat. Untuk taktik yang kedua, competition event, untuk outputnya terdapat 8 peserta yang mengikuti lomba gambar dan 12 peserta yang mengikuti lomba poster. Untuk outcome-nya, peserta lomba dan pengguna sosial media mendapatkan pemahaman akan pentingnya melestarikan cagar budaya. Dan untuk evaluasinya, peserta dan pengguna sosial media paham pentingnya cagar budaya dilihat dari form evaluasi yang dibagikan dan engagement di akun Instagram BPCB DIY meningkat. Untuk taktik yang ketiga, kunjungan influencer. Output yang dihasilkan konten Reels di Instagram influencer @sadamjpg mendapatkan 30.000 viewers, 7.000 likes, dan 52 komen. Untuk outcome-nya, banyak pengguna sosial media aktif yang mengetahui sejarah cagar budaya Pelengkung Gading dan cara untuk melestarikannya. Dan untuk evaluasinya, adanya peningkatan kesadaran akan pelestarian cagar budaya dan peningkatan engagement akun Instagram BPCB DIY. Dan untuk taktik yang terakhir yaitu live session, dengan output terdapat 700 partisipan yang menghadiri acara live session pada platform Instagram dan Facebook. Untuk outcome-nya, partisipan mendapat pemahaman baru mengenai cara yang harus dilakukan untuk melestarikan cagar budaya, khususnya pada cagar budaya Pelengkung Gading. Dan yang terakhir, untuk evaluasi, banyak partisipan yang ingin turut melestarikan cagar budaya dilihat dari form evaluasi yang dibagikan. Baik, sekian pemaparan social media campaign yang sudah kita lakukan dan kami berharap dengan upaya yang telah kita lakukan melakukan berbagai macam taktik dapat meningkatkan kesadaran para masyarakat khususnya generasi muda dan pengguna sosial media aktif untuk senantiasa melestarikan cagar budaya khususnya di Pulau Jawa. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.